Voke Ya. Victoria, aku tuh manggil kamu Voke tuh aneh sebenarnya. Jadi panggilnya apa dong? Yang. Ada dua warna putih di hidup aku, yaitu cinta dan kamu. Jadi lu sebenarnya bersedia gue pacarin gitu. Iya. Halo boys and girls, apa kabar? Ya, ketemu lagi sama gue Chris Hatta. Dan tentunya kali ini akan ada bintang tamu ya, yang selama ini tuh kita tuh sebenarnya bisa tampil bersama gitu. Cuman baru kali ini kita bisa ngobrol bareng ya, dan kali ini juga hashtag akan mempersembahkan eksklusif dan cuma ada di sini, nggak ada di mana-mana ya. Orangnya sudah ada di sebelah aku, yang cantik banget, yang eksis banget di sebuah judul FTV tentang suara hati istri yang tersakiti ya teman-teman. Aduh, kayaknya sedih banget. Langsung kita sambut yuk, Voke Victoria. Halo. Hai. Agak Agak awkward canggung ya. Kenapa ya agak awkward ya? Nggak tahu ya. Kita kalau ngomong by off air nggak sekaku-kaku ini juga sih. Iya. Tapi karena di sini kita harus, apalagi aku ya. Kenapa Nggak tuh? boleh yang terlalu gimana gitu. Iya, harus cool ya. Harus cool. Ya sebenarnya, ya Voke ini gimana ya? Temen on the way kemana gitu, nanti bisa kita bisa kita jelasin di akhir dari podcast ini. Ya Voke Victoria, aku tuh manggil kamu Voke tuh aneh sebenarnya. Jadi panggilnya apa dong? Yang. Oh gitu. Yang mana gitu kan? Yang aus, yang lapar. Oke. Ya. Agak aneh aku manggilnya tuh Voke Victoria ya. Biasanya di zaman dulu kita kenal ya 2010 juga aku manggil kamu juga nggak Vok gitu, enggak deh, cuman Apa? lu sini lu gitu Iya, kan. benar-benar. Lu mau kemana hari ini gitu ya. Gitu doang sih. Iya, karena kita kenalnya juga udah lama banget kan, dari 2010. 2010 udah kenal. Cuman sebatas gitu-gitu aja ya, karena Voke ini ngomong itu nggak apa-apa ya. Nggak, lo mau ngomong apa deh, jujur aja deh. Iya, jadi Voke ini punya teman baik, ya kan? Iya benar. Nah teman baiknya itu pacar gue di tahun itu. Ya udah, pacar gue dulu cemburu banget sama dia. Padahal Kenapa tuh? nggak ngerti lah. Tapi padahal dia tuh sahabat loh, sahabatan kan. Gue sahabatan sama dia. Ya mungkin ngerasa ya kamu kan cakep gitu kan. Takut dia Enggak lah. tertikung gitu. Padahal kan gue ganjen sama kamu kan nggak pernah. Enggak pernah. Ya, jadi sangat-sangat aneh banget ini yang dinamakan perjalanan waktu yang siapapun tidak bisa menebak gitu. Akhirnya di tahun 2017 kita sempat syuting di judul kayak Rahasia Ilahi yang diproduksi oleh MNC TV itu. Iya betul. Ingat Iya yang kan? kita pakai apa, lele-lele nggak sih? Iya, yang pancing-pancing itu ya. Pancing lele. Nah, di situ aku mulai ketemu sama kamu, ngobrol dan segala macam. Dan ternyata kamu tidak menghilang dalam dunia hiburan. Iya, Aku aku pikir terus maksudnya fokus di dunia seni peran ya udah dari 2010 sampai sekarang. Jadi nggak pindah-pindah. Jadi karir udah berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun kurang lebih. Oh, jadi udah cukup lama ya. Iya. Nyaman di seni peran ini. Nyaman. Nggak mau ke bidang lain gitu? Ada nggak? Untuk sekarang kayaknya belum sih. Belum ada. Belum. Kamu single apa punya pacar sih? Hah? Single apa punya pacar? Nggak, biar bos and girls yang di rumah tuh nggak menerka-nerka gitu. Selama ini kan kehidupan asmara dari Voke ini kan selalu nggak pernah terekspos kan. Terus kamu juga mungkin dari sosmed juga nggak pernah yang namanya posting someone atau siapa. Kok kamu tahu? Tahu kan aku ngepoin. Kebuka juga kartunya ya. Nah sekarang punya pacar apa enggak? Punya. Punya. Waduh, mampus lah gue ini. Dia punya pacar, gengs. Aduh, gue nggak ada harapan dong nih kalau jadi caranya ya. Kenapa emang? Enggak sih, enggak lah, udahlah kita kembali Kenapa ke sih? topik ya. Enggak. Nggak, takutnya kamu punya pacar. Apakah kamu kesini tuh sama pacar kamu? Aku mau langsung invite dia untuk in-frame juga di sini ngobrol bareng sama aku. Kesini tadi sama pacar aku. Oh gitu. Waduh, dia di mana? Coba di atap, mungkin ada di atap deh, coba dicek. Oke. Gue berharap sih gue pacarnya ya. Di mata aku sih. Siapa? Ini kamu lihat nggak? Mana? Di sini. Di mata kamu? Iya, ada siapa? Ya ada gue lah. Oh gue pacarnya. Ya Allah ya Robi. Akhirnya gue diakuin juga ya. Selama ini kan gue punya pacar tuh gak suka, maksudnya sering banget gitu gak diakuin. Dan gue bersyukur ternyata Voke mengakui gue. Emang selama ini kamu deket sama perempuan gak ada yang mengakui kamu?
Ya ada yang ngakuin, ada yang enggak. Oh gitu. Tapi yang terekspos di media itu yang nggak ngakuin gitu. Sedih banget ya jadi aku pokoknya. Sabar ya. Sabar ya. Ya bos Inggris jangan ngiri ya bagi jombloers yang nonton tayangan ini. Ya pokoknya jangan mudah nyerah ketika kamu lagi sendiri ya. Terus gapai cita sejatimu. Oke. Itu aja. Iya. Agak gimana ya aku sama dia. Nervous juga ya aku sebagai pembawa acara di sini nih. Biasa tuh setiap bintang tamu aku selalu ngobrol sesantai mungkin. Ya sama kamu ya agak sedikit canggung memang. Kenapa tuh? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti deh pokoknya. Ya pokoknya aku mencoba untuk ini aja sih apa sih agak profesional. Ya. Nah kamu udah 11 tahun Ya. syuting jadi aktris. Islam KTP juga seperti ya bintangin itu kan. Ya, Islam KTP sampean Muslim, lumayan banyak sih. Cuman waktu dulu itu kalau misalkan syuting stripping kebanyakan pakai jilbab. Pakai jilbab. Sedangkan kamu kan Nasrani. Betul. Ada kendala nggak ketika kamu harus memerankan sosok seorang muslimah, sedangkan kamu juga keyakinannya kan bukan itu? Pasti ada kendala karena kadang harus menghafal ayat-ayat gitu. Oke. Iya. Ayat apa yang kamu masih ingat? Ayat cinta. Serius? Ayat apa? Kalau aku juga masih ingat doa makan. Oh ya, gimana Sampai gimana? Hah? Coba. Doa makan ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Oke. Itu doa makan. Hanya itu doa yang aku ingat sepanjang karir aku ya. Dan sama ajan juga aku masih ingat lah. Nah kalau kamu ada nggak yang diingat ayat apa? Aku takut salah deh. Nggak Tapi nggak apa-apa apa-apa. ya. Ada nggak? Ini apa ya? Allahumma lakasumtu wa Wabika bika amantu wa ala Oh itu buka puasa. Itu buka puasa. Oh iya. Iya itu doa untuk orang berbuka puasa. Ya, sama Al-Fatihah. Al-Fatihah kayak gimana? Apa sih? Iya kan Abu dia. Iya kan. Auzubillah. Bener Iya gak sih? benar. Iya. Auzubillah Kimi. minasyaitonirrajim. Iya kayak gitu deh. Iya pokoknya kayak gitu ya. Takut Iya, salah, takut salah. Nah, ntar malah ada ada masalah. Iya. Kalau kan kita mengakui kita berdua ini keyakinannya Nasrani ya, Iya, boys and girls. Jadi kalau misalnya ada salah kata dengan penyebutan agama Islam ya kami mohon maaf. Yep. Aku juga bisa Al-Fatihah. Oh iya. Nah, bisa kok bisa. Karena secara dulu waktu aku kecil, rumahku di depan masjid. Jadi Setiap denger hari aku terus ya. dengar, iya. Kan Ingat. itu kayak doa pembuka kan sebelum masuk rakaat 1 dan seterusnya gitu kan. Kayak gitulah. Dan Kenapa? Enggak. Ya itu namanya perjalanan hidup. Yes. Ya perjalanan hidup. Iyalah. Aku juga pernah menekuni agama Islam ya kan. Jadi sedikit banyak aku pun juga tahu. Nah, dengan sepanjang kamu syuting memerankan seorang muslimah gitu. Ada nggak sih yang misalnya kamu menolak kerjaan? Ini sosok Islamnya terlalu kuat gitu dan akhirnya kamu nggak mengiyakan tawaran itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena aku pikir gini, seninya seni peran itu kan kita bisa menjadi siapa aja. Jadi buat aku challenge-nya, misalkan kita orang yang nggak suka marah-marah, terus tiba-tiba dapat peran nangis terus atau jadi baik terus ya. Buat aku itu challenge-nya sih. Jadi nggak pernah pilih-pilih kerjaan? Nggak pernah. Selama masih ya sesuai dengan umur gitu, ya nggak masalah sih. Lebih suka peran protagonis atau antagonis? Dua-duanya. Kamu sih ahli di mananya? Protagonis atau antagonis? Yang peran jahat atau baik? Dua-duanya sih suka dan dua-duanya juga sering sih. Maksudnya antagonis, protagonis. Kamu kan ada hobi apa ya? Nyanyi kan? Iya, kenapa? Nah, kamu nggak mau tuh jadi penyanyi? Biar kamu tuh nggak cuman hanya sekedar acting doang gitu. Ada nggak? Enggak. Jujur kan, belum ada maksudnya belum ada rasa kalau nyanyi tuh pede gitu, belum ada. Jadi kayak confidence-nya tuh belum ada gitu loh untuk bernyanyi. Ya nyanyi di rumah gitu oke. Tapi kayak Bawain acara gitu? itu Ada nggak lagi kemauan kayak enggak. gitu? Aku enggak. Nggak mau. Katanya mau punya channel cerita sama aku. Iya sih, cuma masih mut-mutan. Oh. Soalnya mudian kan orangnya. Kenapa sih kamu kok kekeh banget dengan dunia seni peran? Padahal kan kamu sadar betul gitu. Dunia seni peran itu kan akan ada masanya. Ya. Ya mungkin 11 tahun ya memang masih ada. Tapi kan nggak mungkin kita harus kekeh dengan di bidang itu terus gitu. Kamu udah ada pikiran itu belum? Udah sih. Udah. Makanya kan aku juga bukan tipe yang kayak
aku sekarang lagi fokus nih di dunia seni peran dan aku juga pingin istirahat juga. Jadi nggak selamanya di sini gitu. Mau jadi seorang business woman? Ya ada kepikiran seperti itu juga. Apa mau jadi ibu rumah tangga yang baik? Gitu enggak? Oh enggak. Maksudnya ibu rumah tangga kayaknya enggak. Karena aku pingin juga bisa kerja gitu loh. Mau jadi istri yang baik lah itu. Istri yang baik itu iya harus. Apa sih definisi jadi istri yang baik itu? Harus bisa melakukan segalanya, ngurusin anak, ngurusin suami, gitu. Mengatur semuanya juga. Gitu ya. Iya, kenapa tuh? Nggak nanya aja, biar aku tuh juga ngerasa kayak ternyata Foko ini sudah dewasa pikirannya. Ya, secara kan aku kenal Foko ini di saat dia masih sekolah, di saat umurnya masih berapa ya? 14 tahun? 14 tahun. Ya, sekarang udah masuk usia 26. 17. Enggak ya, kamu gak usah ngurang-ngurangin ya. Udah usia 26, ya kurang lebih aku harus ada kayak comparing gitu ketika dulu sampai sama sekarang. Apa tuh perbedaannya? Ya kalau dulu tuh kamu maunya ya keluar aja, nggak mikirin waktu kapan pulang gitu kan. Pokoknya hebring banget deh. Masa sih? Iya, kalau sekarang tuh kamu lebih kayak nggak boleh keluar kalau ada perlunya aja gitu kan. Ya, makin bertambahnya umur semuanya makin dipertimbangkan sih. Ya kayak gitu, bagus lah tuh ada kemajuan ya. Ya. Senang sih ngeliat kamu ada perubahan kayak gini. Apa tahun ini yang belum tercapai? Banyak lah. Kayak apa tuh? Aku pengen beli rumah, pengen beli mobil lagi, pengen apa lagi ya? Ya, pengen nikah juga sih, tapi nggak tahun ini. Oh, kenapa nggak tahun ini aja ya tahun ini? Ya kan? Tahun ini dong. Tuh teman-teman Has Kreatif mendukung untuk kamu nikah tahun ini loh. Tuh, masnya juga yang begini-begini langsung nggak ada. Enggak sih, kalau untuk nikah nggak tahun ini. Padahal sebenarnya kalau nikah tahun ini ya, ini ada suatu keuntungan buat pengantin laki-laki itu nggak sih? Mau tau nggak? Buat siapa? Buat pengantin laki-lakinya. Oh iya oke. Kalau menikah tahun ini, karena kita bikin pesta yang nggak perlu menghadirkan orang banyak. Oh iya benar. Bener nggak? Oh gitu ya. Jadi budgetnya nggak gede-gede amat gitu loh. Nikah ya nikah, tetap ada perayaan, tapi nggak budgetnya tuh nggak besar. Kalau di tahun ini ya, tapi kalau tahun depan yang COVID ini udah kelar ya udah kembali normal lagi kan. Gitu. Tapi belum siap gimana dong? Belum siap. Apa yang buat kamu belum siap? Banyak hal karena kan menikah itu pinginnya sekali dalam seumur hidup. Jadi kayak banyak pertimbangan lagi gitu loh. Nggak mau salah pilih pasangan juga. Oh gitu. Ya kan? Kamu yang pernah Iya, aku sih udah pernah gimana? gagal. Ya. Nah, Tapi pasti kamu kan pingin kan? Maksudnya kayak mendapatkan pengganti yang pasti jauh lebih baik gitu. Iya. Benar nggak? Kamu nggak apa-apa tuh jalanin sama Duda nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak ada Kan masalah. Sama lagi. Aduh. Iya. Oh kamu pernah gagal juga? Ya gitulah. Iya. Nggak apa-apa lah. Yang namanya orang sama-sama gagal itu akan tahu di mana letak kesalahannya. Dan jauh lebih berhati-hati lagi kan? Benar. Jadi saling ngejaga. Gue nggak boleh begini sama pasangan gue nih. Takutnya ntar pasangan gue nggak nyaman. Akhirnya hubungannya harus kandas kan sedih juga gitu. Betul. Jadi fix nih ya sayang. Kok sayang sih? Ceplosan gue. Jadi fix ya kamu tahun ini udah emang komitmen sama orang kalau jalan itu serius gitu. Iya. Ya sebenarnya sih kalau misalkan punya pasangan pasti pinginnya selalu serius. Tujuannya kan pasti pengen pernikahan. Tapi kan ya pas dijalanin belum tentu Iya. nikah kan? Suami kamu nanti kelak kalau misalnya melarang kamu syuting gimana? Apa yang kamu akan lakukan gitu? Enggak dong. Dari awal harus ada komitnya dulu. Oh jadi udah diomongin aku nih syuting loh. Iya, karena kan kenalnya juga aku udah syuting. Cuman paling membagi waktunya aja. Tapi sejauh ini ada gak sih yang menentang kamu untuk syuting? Mungkin mantan-mantan kamu gitu. Banyak. Alasannya kenapa kok mereka ngelarang kamu syuting? Ya pasti waktu ya. Kalau kita syuting kan waktu untuk ketemu pacar juga kurang gitu. Waktu Sesibuk itu sampai ketemu pacarnya susah kalau lagi ada syuting. Iya, apalagi kalau stripping kan setiap hari. Emang kamu Dan aku bukan tipe perempuan yang suka cowok nemenin di lokasi syuting. Oh iya sih, bener juga. Karena kayak kita kan lagi kerja gitu loh, kayak ditungguin tuh kayaknya gimana gitu, kayak kepikiran terus kan. Dia udah makan belum ya gitu. Iya. Makanya pakai trik gue, boys and girls. Apa tuh? Dijemputnya di hari terakhir. Oh iya bener.
Jadi Iya, nggak dari benar. awal gitu. Kalau dari awal mah juga gerah lah kamunya Iya. kan. Iya, iya, iya. Bingung, pengen asik sama teman syuting biar chemistry-nya dapet ya kan. Nah kita kan beradegan acting nulis skenario. Kalau kita nggak ngobrol banyak sama lawan main kita ya gimana kita bisa Iya. klik gitu. Iya, betul. Soalnya aku juga pernah negur Oh, ya. negur pasangan lawan main aku. Kenapa tuh? Dulu ya, ini kisah aja nih story aku sepanjang karir. Jadi aku lagi ada syuting nih, perannya susah lagi, ada banyak love scene-nya gitu. Ini mana sih lawan main gua? Aduh namanya juga siapa ya, kayak dia udah vakum sih. Si Mawar lah ya. Dia Mawar lah namanya. Ini si Mawar kemana ya? Gue mau latihan di mobil sama pacarnya. Dah satu hari pertama gue diemin. Hari ketiga baru ketegur tuh. Mana mobilnya? Gitu kan. Enggak itu, aku ketok dong. Pertama gue bilang, ayo kita reading. Gitu. Ntar aja kan set belum jadi. Reading itu nggak harus nunggu set, gue bilang. Oke. Ini banyak nih 2 halaman, kamu udah hafal belum? Gitu kan. Belum. Ya udah nih nanti kita kena tegur lagi sutradara. Kamunya jelek, aku juga jadi ikut-ikut jelek. Aku bilang gitu kan. Kalau mau sama-sama bagus mendingan gak usah pacarnya kesini. Aku gituin. Terus dia ngomong apa? Hah? Cowoknya pas denger gitu ya memang diem dulu gitu kan. Nah cuman aku nggak berhenti tuh nge-pushnya. Nih buat lu kan laki-laki. Kalau lu tiap hari nemenin cewek lu syuting, ketahuan baru lu tuh pengangguran. Gue gituin. Benar. Ketahuan. Lu nggak mau bikin, lu itu namanya lu bikin cewek lu malu. Punya pacar yang pengangguran. Mulai besok lu gak usah kesini deh. Lu tunjukin kalau lu tuh punya kerjaan. Udah. Tapi kalau andai kata itu terjadi perkelahian ya pasti aku dibela lah. Kan itu posisinya lagi tempat syuting. Iya. Gitu dan memang semua kru Asrada semua Nungguin itu ya. ada kendalanya di situ. Ngejar dia dulu ke mobil, ketok segala macam kan. Ayo take. Belum nanti dia ganti bajunya, kamu tau lah kan persiapannya ribet itu. Udah dari situ besoknya dia udah gak ada lagi cowoknya. Sampai ya udah paling adanya pas jemput doang. Gitu sih. Ya mudah-mudahan yang aku lakukan itu gak menyakiti orang lain ya. Karena aku kan ngomong bukan berdasarkan cemburu, itu enggak. Aku tuh gak pernah cinlok sama lawan main. Oh ya. Gak pernah cinlok. Yang ada cinta lama gue belum kelar. Oh gitu. Tau gak? Dari 2010 ya kita jadi itu sekarang gitu. Aku tuh gak pernah cinlok sih untungnya. Iya, oke. Jadi gak ada tuh namanya Kalau istilah. aku sering nih tapi Sama siapa terakhir? cinlok. Mantanmu siapa sih? Disensor ya. Enggak. Titit kok. Ditit ya? Oh, ditit. Oh, ya udah, oke. Benar-benar ya. Astaga. Jangan gitu Enggak, ini namanya podcast gini loh. Ya makanya nih aku banyak tahu nggak sih ini baru pertama kali aku datang ke podcast karena aku nggak suka diulik-ulik ya. Iya. Ya benar juga sih. Harusnya aku bisa menjaga itu gitu. Tapi karena obrolan kita tuh udah mengalir gitu kan. Iya, gitu ya. Gak apa-apa. Nanti kita bisa kasih sensor suara-suara itu. Oke. Kamu punya kau punya pacar kan? Punya pacaran kok. Dari dunia hiburan. Sering karena gini aku tuh syuting terus kan. Jadinya selalu ketemunya ya sama lawan main terus gitu kan. Jarang lah jalan sama teman-teman gitu. Misalnya kayak teman aku ngenalin cowok gitu agak jarang. Tapi kalau Jadi tempat pasti syuting tuh mah sering. cinlok, iya. Awas tuh cinlok ya. Awas tuh ya. Enggak lah, tenang aja. Janji dulu. Yang benar, nggak mau yang benar. Janji ya. Nggak boleh cinlok ya. Enggak, kan udah komit. Oke, sip. Ini gue pada demen nih cewek kayak gini. Aduh. Ini sebenarnya podcast tapi sekaligus ini modus gue sebenarnya. Gitu ya. Sekalian. Iya, Tapi kan gua nih mempersembahkan juga kepada boys and girls yang di rumah. Tidak ada yang dimana kita tuh bisa tampil bareng. Dan cuma ada di Has Kreatif Eksklusif, Foke dan Krisata chit chat dari masalah apapun yang kita bisa bicara di sini. Gitu. Baru kali ini sih emang benar. Bener ya? Iya, baru kali ini ya kita. Ya, ntar next kalau ada lagi kamu harus ikut syuting, mau itu nanti tampil ya. di Trans TV, di RCTI, dimanapun, mau nggak? Ntar aku mikir dulu. Ternyata masih ya. Gitu. Masih. Terus alasan kamu mau syuting di sini apa coba? Aku mau tanya dong. Ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya kalau ini kan obrolan santai aja kan. Bukan karena aku yang. Karena kamu juga. Oh gitu. Karena kamu yang minta juga. Oke. Ya ini ada beberapa video nih. Apa nih? Ada beberapa video yang kita akan tampilkan, tapi kita akan tampilkan satu persatu dulu ya.
Ini nggak lama tentang kita lah, Haha. tentang kita. Cuman aku mau minta tanggapan kamu bagaimana. Nih, yuk. Ini dia videonya, kita simak dulu. Kok deg-degan ya? Ini tahun berapa ya? Oke, stop dulu. Nah, video yang tadi ketika ada bunga yang aku berikan ke kamu, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Seneng lah. Senang. Itu di mana ya? Aku lupa. Di lampu merah dekat Ratu Plaza itu. Gitu. Jadi Oh itu kita beli belinya ada tuh karena anak-anak ada kan? anak-anak yang jual. Iya. Kan pasti pernah dong ya, boys and girls nih, ketika berhenti lampu merah ada anak-anak yang jualan bunga. Kebetulan bunga itu memang kuliatin terus, tapi bukan berarti aku juga ingin memiliki gitu. Ternyata kita merasa kayak tergugah hatinya, ya udah deh kita beli, kan hanya sekedar supaya anak ini biar ada penghasilan. Kok pas banget pas aku beli bunga tuh di sebelahnya ada kamu gitu. Gitu ya. Akhirnya aku ya udahlah, jadinya aku sekalian menyerahkan kamu juga gitu. Aku bukan orang yang romantis soalnya. Masa? Kok masanya gini Masa sih? sih? Enggak. Oh, jadi mata kamu aku tuh romantis. Kamu tuh manis. Ngomongnya manis, bener gak sih? Manis terus apa? Manis banget. Gombal nggak? Takut diabetes. Gombal nggak? Iya semacam itu kali ya. Macam itu. Dulu ya, kalau sekarang agak better lah. Agak cool. Oh, sekarang agak Ini cool. kan awal-awal kita deket beberapa tahun yang lalu. Iya, itu 2018 sih. Gue lagi Iya. kecintaan banget sih itu sebenarnya. Gitu ya. Kok gue belum ngomong. PA banget gue ya. Iya sih. Kalau gombalnya gimana? Gombalnya gimana? Suka gombal nggak sih aku? Iya emang. Suka gombal. Makanya tadi kan aku bilang kalau ngomong tuh manis gitu. Iya sih. Sama dengan Has Kreatif ini ya. Has Kreatif ini adalah sarangnya orang-orang kreatif bersatu untuk menciptakan tayangan yang beredukasi di masyarakat. Mantap banget. Ya, berikan tepuk tangan dulu dong. Tapi kalau kau buat aku itu sarang heo. Hah? Ini dong. Tuh kan bener kan, kamu tuh pinter ngegombal. Aduh, gak tau kenapa otak gue langsung tek gitu loh. Ya, kasih gombalan sarang deh gitu jadinya. Jadi biar Has Kreatif sama kamu tuh jadi bersinergi gitu maksud aku kan. Ini sarangnya orang-orang kreatif, kamu itu adalah sarang heo. Itu maksudnya. Mudah-mudahan terhibur. Terhibur Terhibur sekali. sekali. Ya, itu tadi video yang pertama. Ini kita mau tayangkan lagi video yang berikutnya. Ini kapan ya? Ingat gak? Coba kamu lihat dulu. Ini di mana ya? Nah, stop dulu. Ingat gak momen itu kapan? Di mana? Itu pas lagi nonton live band kan? Iya, betul. Di mana tahu? Di daerah mana deh? Di Pik. Di PIK. Oh, ingat. Dan kamu kenapa asik banget tuh sama handphone? Ya lupa lah, itu udah lama banget. Kamu gak chatting sama siapa-siapa kan? Kayaknya enggak. Enggak. Ya, itu gak tahu kenapa ya. Gue setiap kali punya seseorang yang lagi deket, ini sebenarnya habit sih. Gak tahu ini habit bagus apa enggak. Gue tuh harus ada dokumentasi sebenarnya. Biar apa ya gunanya? Biar ada kenang-kenangan. Biar ada memori. Kalau orang yang peka sama aku gitu, kalau gue nggak cinta gue nggak mungkin kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Kalau cuman sekedar hanya suka-sukaan biasa, ya ketemu aja, jalan aja gitu. Tapi nggak ada dokumentasi. Tapi kalau misalnya ada dokumentasi itu berarti ada lebih dari itu gitu. Tapi aku senang sih kamu ingat momen itu ya. Aku pikir kamu tuh lupa. Soalnya aku lihat itunya, kursinya. Loh, kenapa cuma gara-gara kursi kamu inget? Iya kan, aku lihat di mana ya gitu. Cuman dengar musiknya live band, terus lihat kursi-kursinya kan kayak di kursi Iya. di itulah tempat itu. Oke, boys and girls ya, di samping Foko ini punya keahlian berakting maupun antagonis, Foko ini juga punya bakat loh. Bakat yang dimana boys and girls ini juga pasti pengen tahu kan. Bakatnya luar biasa, bagus banget ya. Aku jujur ngelihatnya juga, ya ampun nih anak sebenarnya bisa loh ke jenjang itu. Ya, ini dia kita simak yuk. Ada bakat Foko yang
menonjol di Oh luar. my God. Nah, Ini kebiasaan suka videoin orang tanpa sepengetahuan orangnya deh. ya udah deh dulu. Aduh, malu deh aku tuh. Gak malu saya di sini. Bahasa Latin ya. Nanda bukan sih sebenarnya? Nanda bukan sih? Bukan. Oke. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Koko Victoria ya. Suaranya bagus banget ya. Bagus-bagusnya. Gila. Ya. Sebenarnya ada lagu versi bahasa Indonesia yang dinyanyikan juga, lagu Krisdayanti ya. Gue punya dokumentasinya. Cuman ini yang terbaik dari segi pengambilan gambar, dari segi pencahayaannya dan lain-lain gitu. Kau punya bakat penyanyi yang oke banget loh itu. Teman-teman Hes Kreatif gimana dengar suaranya? Bagus gak? Bagus kan? No. Kamu cantik. Kamu bisa nyanyi. Pada bisik-bisik tadi. Salah gue muji narasumber salah gitu. Ya, kenapa tuh gak dikembangkan? Belum ada confidence-nya, jadi belum ada rasa pedenya. Kalau nyanyi kayak karaoke itu kan paling berapa orang doang yang lihat. Yang masih aku liatin juga kadang-kadang kalau lagi gabut gitu di rumah ya. Iya. Cek galeri gitu kan. Ada video ini ya udah aku tonton gitu. Itu panjang sekali tuh videonya 4 menit sebenarnya. Oh ya. 4 menit. Ya aku ambil penggalan yang memang kamu maksimal aja di situ. Ending dari itu kan kau bilang aduh capek kan gitu sebenarnya. Ending itu kalau nggak aku cutting, kamu tuh bilang aduh capek. Karena kamu mungkin nyanyinya juga kamu tuh lebih non-stop nyanyinya. Non-stop iya. Kalau kata karaokean kan pasti nyanyi terus-terusan kan. Dan aku juga lebih membiarkan kamu yang nyanyi aja. Akunya kan kalau nyanyi tuh nggak bagus ya. Aku tuh bagusnya tuh untuk jadi tulang rusuk kamu. Dari biasa ya. Tapi kamu nyanyi bagus loh, suaranya bagus. Bagus. Iya, coba nyanyi sedikit. Aduh, jangan deh teman-teman. Lah kenapa? Siapa tahu ada produser yang melirik. Udah sama BRB. Udah. Pilihlah aku. Gitu. Oh iya. Itu doang aku nyanyi. Jangan, aku tuh kalau di depan kamu tuh semua serba nervous. Kenapa? Yang tadinya bagus bisa jadi jelek. Nggak ngerti aku deh. Nggak tahu. Ini mitos kayaknya ya. Mitos aja lah. Ya udah, mudah-mudahan aku bisa bersikap apa adanya, mau itu di depan kamu, mau di depan siapapun aku bisa menampilkan yang terbaik. Iya. Kayak gitu. Amin, aku doain ya. Ya. Dan akan ada satu juga nih foto. Kok kita aku jadi berdua. deg-degan ya. Foto kita yang kita nggak pernah duga. Kok ada foto ini? Ini kayaknya aku tahu deh. Hah? Fotonya. Yang kamu kirim aku ya? Ya, bukan, nggak ampun. Itu ekstrim sih. Ya enggak lah, Enggak ya, fotonya enggak, itu. enggak. Ya. Apa tuh? Sembari nunggu tim Hes Kreatif menyiapkan, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nggak mungkin foto itu yang aku kirim. Oh, enggak ya. Nggak mungkin, itu biar kita aja yang tahu. Iya, gitu. oke. Ya, nah ini dia fotonya. Ya itu kan foto yang kita nggak pernah duga ya, dari sisi sebelah kiri. Kita lagi jalan kan. Jadi kayak kembali pada tahun-tahun lalu ya. Pembahasan ini yang tidak pernah selesai. Iya, yang nggak pernah selesai dan menjadi misteri di masyarakat. Kok Chris sama Foko bisa jalan bareng, cuman tidak ada argumen dari kita berdua yang menyatakan memang ya kita ada sesuatu gitu. Sesuatu. Sesuatu. Lanjut dong. Enggak. Nah, kamu pas diberitain gitu sama salah satu akun di sosial media, itu gimana perasaan dan tanggapannya? Aku nggak mau banyak berkomentar karena waktu itu kamu juga lagi ada masalah kan. Jadi aku jadi maksudnya kayak aku nggak mau jadi malah masuk ke dalam masalah kamu juga.
Karena secara nggak langsung Hmm. kayak semua orang nyariin aku untuk klarifikasi itu. Dan Dan gak ada udah satupun yang aku oke. mau. Ada berapa program TV yang nelfon kamu untuk ngundang, terus untuk klarifikasi juga? Aku lupa sih ada berapa, tapi ya lumayan banyak. Lumayan ya. Iya. Biasanya kan orang-orang tuh akan memanfaatkan situasional. Momen itu kan mahal sekali ya. Kenapa kamu nggak memanfaatkan momen itu sih? Sebenarnya dari dulu pun sebelum ada kejadian kamu juga aku diajak juga untuk kayak mungkin semacam settingan atau apa gitu ya. Tapi aku memang nggak mau, nggak pernah mau aja. Siapa yang ngajak kamu? Ya adalah. Terus akhirnya kamu tolak. Kamu tolak. Iya, karena memang aku bukan tipe yang gitu sih, lebih suka ya udah aku berkarya di dunia seni peran ya sudah gitu aja. Jadi buat kamu, Karena buat aku gini, kalau terkenal itu bonus sih dari kerjaan kita gitu. Jadi kalau kita karyanya bagus, udah pastilah orang kenal. jadi nggak perlu tuh yang namanya embel-embel infotainment. Itu buat kamu tidak penting. Bukan yang nggak penting sih, tapi maksudnya kayak apa ya, beritanya kali ya. Kalau misalkan kayak biasa aku kalau syuting sinetron gitu, biasanya infotainment juga datang untuk nanya kegiatan di lokasi gimana. Itu oke, tapi kalau kayak membahas tentang kehidupan pribadi aku agak kurang suka aja. Gitu Tapi kan sih. itu udah menjadi resiko. Kita Iya. tuh akan dikonsumsi juga masalah pribadinya. Dan kamu kerja kan di dunia Iya. hiburan yang milik masyarakat. Itu gimana? Kan jadi Iya. kayak nggak balance. Ya memang sih, makanya karena aku pribadi juga tahu kalau dunia kita ini pasti orang pingin tahu ya tentang kita kan gitu. Makanya aku berusaha untuk membuat ada yang namanya privacy juga gitu loh. Harus tetap ada. Harus tetap ada. Iya. Hal apa yang paling pribadi buat kamu? Paling pribadi soal apa ya? Keluarga sih pasti. Keluarga. Iya. Capek tahu? Capek tahu orang kayak pingin tahu terus gitu. Iyalah, selama kamu menutup itu rapat-rapat, orang jadi berpikir gimana caranya gue bisa bongkar, bisa bongkar dan ngulik gitu kan. Coba kamu orangnya let it flow aja. Gitu ya. Ya, mungkin orang yang tadi mikirnya mau bongkar jadi malah nggak jadi. Orang dia juga terbuka kok orangnya gitu. Iya sih. Ya kan? Tapi aku kayaknya lebih ke ya begini aja. Kamu lebih nyaman kayak gini aja. Aku lebih nyaman gini sih. Jadi dunia hiburan itu kamu anggap itu adalah sebuah pekerjaan. Iya. Terkenal itu adalah bonus. Betul. Selebihnya udah hanya itu aja ya. Iya, itu sih. Gitu. Ya tiap orang beda-beda sih. Ada orang waktu aku masuk manajemen ya, ditanya tuh, lu mau terkenal atau mau kaya? Ya. Ada tuh. Apa bedanya? Dijelasin tuh sama Reja kan. Kalau mau terkenal belum tentu kaya. Tapi kalau mau kaya ya udah pasti terkenal gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Kalau mau terkenal ya lu ngambil peran-peran yang memang peran bagus tapi honor kecil. Iya. Tuh. Tapi kalau mau yang kaya ya honor lu gede tapi di program yang bukan yang andalan. Yep. Gitu kayak misalnya naga-naga terbang tuh ya. Itu kan jam kolosal tuh. Naga-naga terbang sih. Itu pada zaman itu ya, yang naga-naga terbang itu yang kolosal itu semua aktrisnya tuh banyak duit. Usia berapa udah punya rumah, udah punya mobil. Nah, sedangkan kita di zaman itu belum punya itu semua, tapi kita punya nama, kita punya punya etalase sendiri gitu. Tapi nggak tahu deh zaman sekarang nih bagaimana, aku masih nggak tahu ya. Tapi kan kayak sepertinya yang aku lihat nih, dunia hiburan ini kayak lagi sepi kan. Iya. Dunia seni peran ini lagi sepi. Maksudnya datangnya pendatang-pendatang baru yang jauh lebih fresh. Itu gimana kamu untuk bersaing sama mereka? Enggak sih, kalau aku mikirnya gini, selama kita punya kualitas pasti dipanggil aja terus. Gitu. Ya, itu bagus, kualitas Ya kan. Maksudnya kayak ya karena aku bener-bener apa ya, belajar dari nggak bisa acting, nggak bisa nangis sampai bisa nangis, acting nangis itu maksudnya kayak prosesnya itu kan aku nikmatin banget. Jadi aku pikir kayak ya udah hasilnya juga pasti akan bagus gitu. Dan kalau kita punya kualitas pasti mau umur berapapun pasti dipanggil sih. Bener ya. Dan kamu mau sampai tua di dunia hiburan ini? Belum tahu sih kalau soal itu. Tapi ada momen di mana aku pengen istirahat dulu gitu. Siapa orang yang paling berjasa dalam karir kamu?
Mamaku dong Oh mama. pastinya. Hai mami. Dia yang support selalu dari awal Ada mau disampaikan nggak buat perjalanan mami? karir. Aduh, jangan, aku gampang nangis orangnya. Ya jangan nangis gitu. Enggak, Udah, apa ya? Hai mam, ya apa gimana gitu. Iya, makasih untuk semua yang sudah dilakukan mama untuk aku pasti. Oh gitu. Gitu. Malu. Malu ya. Mm-mm. Tapi ya maminya emang baik banget loh. Ya mamanya dia sama aku tuh deket ya. Ya walaupun sama dia nggak pernah komunikasi tapi sama mamamu tuh aku selalu jadi Iya, komunikasi. kok bisa ya? Kita maksudnya kayak kita nggak terlalu deket tapi mamaku deket sama kamu. Ya biarkan bos and girls yang menilai. Kenapa kok bisa begitu? Ya soalnya so far mama kamu juga orangnya gaul, enak diajak cerita gitu loh. Pernah main film? Pernah. Apa judul filmnya? Waktu itu aku main sama Nikita Willy. Nikita Gasing Willy. Tengkorak. Gangsing Tengkorak. Gasing Tengkorak. Makin aneh-aneh judul horor. Gasing Gasing. Tengkorak. Gangsing yang mainan muter-muter itu kan? Iya. Oke. Kamu lebih nyaman main sinetron atau main film? Kamu kan sudah ada perbandingan nih, karena udah pernah main film kan? Nah, kamu lebih nyaman yang mana? Aku lebih suka sinetron sih. Alasannya? Karena mungkin gini, apa namanya, pengalaman di film kan belum banyak ya. Gitu loh. Jadi aku lebih nyamannya di sinetron. Dan belum dapat peran yang benar-benar bikin aku, ini kayaknya aku mau fokus di film deh gitu. Jadi ya so far sih sinetron sih aku nyamannya. Lebih sukanya sinetron. Apa mungkin karena main film itu persiapannya terlalu panjang, jadi yang buat kamu tuh kayak, aduh untuk menyelesaikan satu judul aja nih gue mesti ada reading, mesti ada mungkin syutingnya sebulan hanya untuk satu judul. Tapi kalau untuk sinetron kan mungkin dalam 1 bulan kau bisa 4 judul malah. Apa itu menjadi pertimbangan? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena memang belum ada kesempatannya juga aja. Jadi ya udah, sekarang kan lagi sibuknya sinetron, FTV, Suara Hati Istri. Suara Istri. Ada nggak penggalan acting yang sangat menyentuh gitu di saat kamu lagi syuting Suara Hati Istri? Ya banyak lah. Coba dong sedikit. Enggak, Kenapa sih? enggak mau. Kayak misalnya, Mas, kamu jahatnya Mas. Enggak gitu. Ya, Enggak apa ada gitu. nggak? Kamu Karena terjolimi banget gitu. lebih ke aku nggak nyangka ya Mas. Aku nggak nyangka kamu ngeduain aku kayak gini. Oh iya. Itu sering banget aku. Sering banget kamu pakai itu Iya. dialognya ya. Itu sering. Aku nggak nyangka ya Mas, kamu doain aku kayak gini. Laki-laki bodoh yang doain kamu sih sebenarnya. Gitu ya. Shit lah. Kalau gue jadi itu laki-laki, gue jaga. Nggak mungkin gue doain. Masa sih? Iyalah. Emangnya mantan-mantanmu? Mantan-mantanmu gimana? Masih suka kontak gak? Apa gitu? Masih berhubungan baik gak? Masih berhubungan baik gak? Sama dia itu? Masih. Kok bisa sih? Habis itu handphone gue dicek sama lu. Enggak lah, aku bukan tipikal orang yang suka ngecek-ngecek handphone loh. Ya udah. Karena aku juga gak mau dicek. Oh gitu. Luar biasa ya. Mantan ya? Iya, masih ada gak? Masih ada yang berteman baik. Hmm. Tapi kalau kontak-kontakan mah jarang sih. Biasa ngomongin apa kalau mantan kontak kamu? Nanya loh, nih buat bos yang di rumah. Kok jadi kesini? Kenapa? Biasa kalau kontakan sama kamu tuh ngomonginnya apa? Ngomongin, ya kita biasa ngegosip. Ngegosip soal kerjaan lah pasti. Gak ada yang dia coba ngenang-ngenang masa lalu? Oh nggak gitu? ada. Biar kamu luluh lagi gitu? Nggak ada. Aku agak susah sih untuk balikan sama mantan. Untungnya kan dulu kamu cuma deket doang, belum pacaran. Aku jadi Aduh. Iya Iya sih. kan? Bener sih, untung ada bagusnya ini juga sih. aku jelasin di sini kan. Iya, Kan iya. orang banyak yang kayak, Foko sama Chris bener gak sih dulu? Dulu ya. Enggak, Jadi udah terbukti ya teman-teman bahwa dulu Fokus sama Krisata di zaman 2018 itu tuh kita cuman just deket, tapi Iya. kita nggak pacaran. Baru tadi dia yang sampaikan sendiri loh pacarannya kapan. Iya. Dan itu ada keuntungan juga buat aku. Mungkin kalau dulu udah pacaran, harusnya kita udah 3 tahun gitu loh harusnya. Tapi kamu malah tunda-tunda sih. Elah. Apa sih membuat kamu tuh nggak mau sama aku dulu? Ya kan kamu belum selesai masalahnya. Bukan karena itu kali. Iya itu. Karena itu. Iya. Bukan karena kamu ada laki-laki lain. Enggak ada sih. Nggak ada. Tapi malah kamu nggak bisa bohong. Kenapa?
Mata kamu gak bisa bohong. Nah, mataku. Podcast apa ini sebenarnya? Oke, seneng banget ya aku bisa ngobrol sama kamu. Disaksikan oleh jutaan pasang mata yang menonton podcast kita. Ini ada sedikit game. Apa tuh? Nah, gamenya simple. Banyak pertanyaan yang kita akan saling tanya dan saling jawab. Ya. Ini kita kocok dulu. Nanti kamu ambil 5, aku ambil 5. Okay. Ya. Ini juga kurang lebih pertanyaan yang dibuat oleh tim Has Kreatif. Ini ada kaitannya dengan kita berdua juga. Untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Gitu? Ya. Oke. Oke, aku bagi kamu dulu 5. Bentar, jangan dipegang dulu ya. Oke. Dimulai dari aku dulu. Oke. Ya. Oh jadi, oh ya oke. Kamu jangan buka dulu. Oh aku jangan buka dulu. Oh, gue cium juga lu. Tenang, aku dulu Oke, ya. oke. Apa hal menarik yang ingin kamu pelajari di luar kemampuanmu? Hal menarik Ada nggak? di luar kemampuan. Pingin bisa main kuda. Main kuda-kudaan? Ya aku jago aja main kuda-kudaan. Enggak, ini Iya, main riding a kuda-kudaan. horse. Iya, ini pikirannya ya semua ya. Aku pernah belajar main kuda di iya. puncak, tapi aku ada kok ya bukan teman sih, akhirnya jadi relasi gitu kan. Ada dia punya kuda 5 gitu. Ntar kita coba deh main di situ. Ya, nggak mahal kok. Ya, Oke. ya gitu deh. Mau belajar main kuda. Iya. Tapi agak-agak Itu aneh serius. gitu, kamu harus njot-njotan. Emang begitu benar, biar kamu tuh sama kudanya Aku tuh seirama. diajakin gitu. teman, cuman belum nemu waktunya. Oke. Ingin belajar naik kuda. Iya. Ada yang lain? Belajar jadi istri yang baik. Oh gitu. Oke. Baiklah. Next. Kamu ambil. Oke. Apa bagian favorit tentang pekerjaanmu? Apa bagian favorit tentang pekerjaanmu? Menjadi terkenal. Bapaknya terkenal banget ya. Minimal ada yang tahu gitu. Oh gitu. Ya, jadi orang kalau ketemu aku tuh jadi jatuhnya Hai wise. Chris Hatta gitu. Nggak gitu juga Oh, sih. nggak gitu. Jadi mereka tuh gini loh. Jadi baik aja gitu. Mungkin tahu gitu kan. Jadi kayak, Mas Kris kemana aja baru datang gitu misalnya. Mas Kris mau kemana? Itu sih. Itu Mau bagian. kemana? Gitu. Mau kemana kamu? Mau kerja pak gitu misalnya. Oke. Jadi itu yang bagian paling aku suka di pekerjaan aku. Impactnya itu. Aku sering banget dapat privilege sih. Gitu. Dan itu aku syukurin. Ini adalah sebuah rezeki dari Tuhan. Bahwa pekerjaan kita sebagai public figure tuh ya keuntungannya ini. Ya. Gitu. Beda dengan bidang-bidang yang lain. See, I told you kan. Ya. Bonus. Bonus. Bener nggak? Terkenal itu. Oke, saya Ya. next ya. Oke. Deskripsikan rumah impianmu. Ini pas banget di pertanyaan di dia ya. Kalau gua disuruh jawab, aduh, simpel pasti jawabannya. Apa? Yang jelas gue bisa punya lo. Udah itu udah rumah impian lah. Nah kalau kamu gimana? Aku yang nyaman lah pastinya. Yang nyaman. Yang Kayak gimana Pokoknya nyamannya? aku mau kamar mandinya itu cozy, yang nyaman. Soalnya aku suka lama di kamar mandi. How? Nyanyi dulu konser mini gitu biasanya. luluran gitu. Ya, terus dapurnya juga nyaman. Jadi bisa lama masak-masak apa segala macam gitu. Kamar. Kamar harus banyak kaca. Biar apa? Ya aku suka ngaca. Harus kan ngaca. Bukan kaca tembus pandang gitu bukan? Enggak. Aneh ya. Jadi kamu suka kamar yang banyak kaca. Iya banyak kaca. Terus gitu. apa kitchen setnya juga masih bagus. Iya. Dapurnya masih bagus. Iya kamar mandinya juga. Kamar mandinya masih bagus. Iya. Waduh. Mahal tuh rumah kayaknya ya. Ada halaman juga. Ada halaman. Oke. Jadi Kenapa? kamu enggak. Itu rumah mahal amat ya. Kamu bisa beli kagak ya? Kadang-kadang kan gitu ya. Yang namanya juga rumah impian. Ya istri maunya rumahnya seperti ini. Kadang-kadang kan kapasitas suami kalau misalnya nggak bisa nurut itu gimana kamu tanggapannya nanti? Ya kan maksudnya punya dapur yang bagus nggak harus yang mengeluarkan uang yang banyak banget, ya kan? Tapi kan minimal kan harus didesain gitu loh. Ya makanya nabung dulu. Oh, Nabung dulu biar semua impiannya tercapai. Oke. Next, kamu ambil. Oke. Jika kamu memiliki kekuatan super, Iya. apakah itu? Jika aku punya kekuatan super,
Iya. Aku mau jadi superhero. Ya kekuatannya apa? Kayak Superman gitu, terbangnya cepet, cepat kilat. Terus Ngilangnya cepet gitu. itu mah kamu ya. Oh itu aku ya. Dasar cewek ghosting. Emang, Ya, itu mah emang aku kamu. ghosting ya? Iya. Enggak, Ih, biasa aja. sadar lagi dia. Ya kalau untuk ilmu ngilang tuh kamu udah superhero-nya. Nah, tapi kalau aku punya kekuatan super, aku tuh pengen banget jadi superhero. Dan aku tuh sering banget kebawa mimpi tau gak? Jadi tuh udah mimpi aku tuh aku bisa nahan rudal. Bisa ngeliat ini peluru nih lambat sekali. Cuing. Gitu. Gak tahu tuh mimpi aja. Mungkin sebelum tidur kamu nonton apa dulu gitu nggak? Gak ngerti ya, memang aku tuh pengen banget jadi orang yang punya kekuatan yang lebih daripada orang lain gitu. Itu sering banget aku beranggapan kayak gitu. Dan akan aku tahu nih mimpi nih ya, gue tahu nih gue lagi mimpi. Gitu. Iya, sekalian aja gue amburadul nih, gue mau bikin apa ya, gedung gue rubuhin, tinggal tonjok doang gitu. Itulah kadang-kadang pikiran kekanak-kanakan aku tuh masih ada gitu. Terus kadang-kadang gue punya sihir kan, mobil gue berhentiin, gue angkat begini. Gitu. Iya, gila deh gue. Karena aku tahu itu mimpi ya, nggak mungkin ini di kehidupan nyata gue bisa kayak gini. Udah di mimpi tuh aku enjoy banget. Kadang tuh sampai kebangun kesal gitu, anjing. Ini cuma mimpi gitu ya. Mimpi. Itu sih. Next ya. Oke. Ini udah pertanyaan yang ketiga. Apa hal favorit yang kamu lakukan ketika weekend? Sekarang apa Yang biasanya. yang biasanya. Apa ya? Nonton Netflix. Terus? Memang membosankan sih itu. Ibadah online. Ibadah online. Terus main sama anak. Main sama anak? Oh punya anak? Punya. Belaga bego gue. Ya, karena kamu singgung itu jadi aku mau tanya nih, nama anak kamu siapa? Sky. Sky. Umur berapa? 8. 8 tahun ya. Oh, iya. Anak kamu ganteng loh. Masa sih? Mirip Makasih. kamu. Ya. Gimana kamu punya anak udah umur 8 tahun di usia kamu yang 26. Ini kamu siap atau enggak sih awalnya? Ya nggak siap lah punya anak maksudnya dalam usia muda gitu kan. Tapi kan ya harus dijalanin. Dan aku rasa kayaknya nggak semua perempuan juga siap punya anak sih. Karena prosesnya juga kan kita belajar dari nggak bisa apa-apa gitu lah ya kan sampai kita bisa mendidik dengan baik. Gengs, kelihatan nggak sih kalau Voko ini udah punya anak? Nggak kelihatan ya? Tuh aku 17 tahun sebenarnya. Bersyukur kamu. Gitu ya. Nggak kelihatan kayak punya anak. Bahkan kayak umur berapa gengs kalau kalian lihat untuk yang pertama kalinya dia datang ke Kreatif? 17. Serius? Tuh kan 17. 20-an lah ya. Iya. Coba gua yang punya anak kelihatan banget bapaknya gitu. 45. Kurang ajar ya. Oh jadi gitu ya, kamu ngerasa dengan adanya kamu punya Sky, kamu jadi bisa handle yang bukan waktunya, kamu sekarang malah udah. Iya betul. Jadi kayak dituntut untuk cepat dewasa pemikirannya gitu. Iya belajar. Salam ya buat Sky. Ya oke. Salam sama ala-ala lu Chris, ntar bisa juga lu ketemu juga. Next. Oke, next. Apa sesuatu yang selalu ingin kamu lakukan tetapi terlalu takut untuk melakukannya? Punya istri 2. Gue langsung kaget. Punya istri 2? Ini serius? Emang kenapa sih kalau misalnya aku bercanda kan gak apa-apa dong. Iya. Kan aku nanya serius. Enggak sih. Istri 2? Itu ada di kepala aku tuh sempet pengen punya istri 2. Tapi takut melakukannya. Karena aku takut kehilangan yang pertama gitu loh. Kayak gitu. Ya namanya gue laki-laki kan. Egois banget lah. Apa ya gue punya istri kedua yang pertama gak harus tahu kan gitu. Tapi gak mungkin juga. Udah kayak di judul-judul TV-ku loh. Itu sering aku beranin. Masa real life juga gitu? Ya jangan dong. Jangan kan. Kamu pilih aku udah yang paling benar udahlah. Gitu. Cuman kadang imajinasi gila aku tuh gitu. Ya itu pengen punya istri 2. Tinggal satu rumah. Hah? Kayaknya pening sepoko ya. Anjing nih laki gitu. Gitu. Sering banget aku bercanda gitu sama teman-teman kayak si Angel, Soraya gitu ya. Aku bercandanya gini ngomongnya. Gue pengen punya istri 3 malah. Yang istri bini gue tinggalnya di kamar gue. Istri yang pertama ya tinggalnya di paling bawah gitu.
Nggak tahu Jadi tuh kamu kegilaan. rolling lah ya, hari Senin di atas, Jadi biar Selasa di adil bawah. gitu loh. Waktunya tuh adil antara isi 1, 2, 3 tuh nggak ada yang merasa Karena pilih satu kasih, rumah. karena satu rumah. Tapi itu imajinasi gila aku aja sih, nggak mungkin juga aku bisa lakuin itu. Secara punya satu aja susah kan, bimbingnya apanya gitu, gimana punya lebih dari itu. Masa? Iyalah, nanya lagi. Ntar gue kayak Adil Taher lama-lama nih. Oke ya. Berikutnya, kamu ya. aku tanya kamu. Adakah film yang kamu tonton berulang kali sampai kamu tahu kata-katanya seperti apa itu? Ada Film apa? judulnya Selamanya. Film ini Ini film Indonesia. Dan aku suka banget film itu. Yang mainin siapa? Yang mainin itu Dimas Seto sama Jules Estelle. Oke, alasannya Ada kata-kata yang aku nggak pernah lupa. apa tuh? Kata-katanya gini. Ada 2 warna putih di hidup aku, yaitu cinta dan kamu. Oh, Jadi kayak itu kayak langsung nunjuk. Iya, ada iya. 2 warna putih di hidup aku, Yaitu cinta dan kamu. Karena cewek itu ceritanya suka banget sama warna putih. Oh, ya receh sih ya. Iya, Dialog emang receh tapi sih. kena gitu. Apaan sih lo? Lo suka juga? Kamunya ke situ jadi dia berasa ke aku gitu. Oh, iya gara-gara dia ngambil gambar kamu gitu ya. Iya. Kok jadi gimana ini? Konten, oke. Jadi hanya karena kata-kata itu ya? Iya. Itu yang kamu inget terus Yes. dan itu ada maknanya. Yalah itu sih malah aku lebih senang sih daripada kata-kata di film Dilan. Gimana? Gak jelas. Langsung ngomong gini, udah kamu jangan kangen tuh berat. Apaan sih? Gue kan suka bingung tuh. Ya, emang kangen berat kan? Kayak Enggak, rasanya. Emang kangen enggak. tinggal datengin aja orangnya, temuin, beres kan. Kalau lagi jauh, Ya elah, ya susah sih. iya kan? Oke, next. Next question. Apa hal yang suka kamu lakukan ketika sedang berlibur? Baru tadi dibahas. Hal yang aku lakukan ketika sedang berlibur. Yap. Aku liburan sama pasangan itu baru 2 kali doang. Sama siapa? Sama teman baik kamu itulah. Siapa tuh? Sama sahabat kamu yang dulu Oh, itu. yang dulu ya, oke. Ya itu sama yang terakhir nih si Rahel namanya. Itu doang. Selebihnya sama teman-teman. Ya. Yang paling seru ya di saat liburan apa ya, kebersamaannya aja sama dia. Jadi hubungan kita tuh jadi terpupuk gitu. Ya gunanya liburan sama pasangan tuh biar hubungan itu tetap awet, tetap jadi punya banyak cerita, punya banyak kenangan. Ya yang favorit ya udah meluangkan waktu bersama all the time. 24 hours. Yalah, bahasa Inggris gue gimana tuh, gengs? Gitu non-stop ya, kita bisa uuan gitu. Kita bisa cerita dari yang penting sampai yang gak penting. Oke, mantap. Mantap ya. Mantap. Jadi kapan kita liburan? Tunggu Habis PPKM ya? PPKM. Deal? Pandemik. Oh ya. Tunggu pandemiknya Aduh, reda. pandemi lama banget. Ya habis PPKM aku kerja lagi. iya, oke, Liburannya kapan? Iya. Iya deh, aku ngalah. Next, pertanyaan berikutnya. Nah, kamu yang terakhir nih ya. Oke. Apa hal yang kamu banggakan tentang dirimu? Kayaknya salah deh pertanyaannya. Apa yang paling kamu rasa bersyukurnya? Lebih ke aku rasa bersyukur sih. Bersyukur. Ya, dengan diri kamu apa yang kamu syukuri? Aku bisa menjadi ibu. Yang aku rasa aku bisa menjadi ibu yang baik buat anak aku. Mendidik dia dengan baik. Sehingga dia punya good attitude. Terus juga di sekolahnya pintar. Dan apa ya? Aku suka dengan kesederhanaan yang aku punya aja. Gitu sih. Itu yang kamu syukuri. Iya, itu aku bersyukur banget. Anak kamu ranking berapa di sekolah? Kenapa? Kamu bisa bilang kamu bisa mendidik anak kamu dari segi pelajarannya juga, dia dapat juara kelas kan? Gitu. Pasti kamu kan sama dia nih sering belajar di rumah gitu loh. Ranking berapa? Sky? Pokoknya dia itu kalau misalkan dapat nilai 80 menurut aku itu paling bukan angka yang bagus gitu loh. Jadi kalau 80 tuh kayaknya aku langsung udah marah gitu loh sama dia. Kok gitu, kan itu udah bagus. Coba bapaknya Gak tahu gue. kan setiap orang tuh punya standar, bener gak sih? Coba bapaknya gue. Nilai 80 dapat mainan. Gitu. Udah Aku cukup enggak. kok buat aku 80 mah. 80 tuh aku pasti langsung agak ngomel gitu. Jadi 90, 100 gitu-gitu deh. Tapi kalau statusnya hasil nyontek gimana? Enggak sih, so far Enggak. enggak. Tapi emang gitu ya.
semua ibu begitu loh. Kayaknya Iya. walaupun tuh udah bagus tapi tetap di-push supaya lebih bagus lagi. Tapi kalau laki-laki menilai itu udah memang tarafnya ya dia dapat 8. Mungkin ntar next ujian dia bisa dapat 8,5. Tapi aku bukan 9 marah-marah gitu. sih, lebih kayak ngasih tahu gitu supaya dia ada motivasi gitu loh untuk bisa jadi lebih baik gitu. Ya, oke. Gitu. Cukup bijak ya. Kamu ternyata yang disyukuri itu adalah dari segi menjadi seorang ibu. Iya, karena nggak semua perempuan bisa jadi seorang ibu kan. Oke. Jadi harus bersyukur untuk hal itu sih. Kalau aku ya. Semoga kamu segera dipertemukan Dengan jodoh. dengan jodohnya dan bisa menjadi apa sih bapak untuk Sky gitu. Ya, amin. Ya. Makasih doanya loh. Ya amin lah. Semua kita aminin deh gengs. Nah, SKT mah CS. Next. Oke, next question. Apa hal kecil yang selalu membahagiakan hari kamu? Hal kecil. Ketika lu panggil gue baby. Saya malu loh. Oh gitu Itu ya? hal yang sangat kecil banget. Banget parah. Oke. Malu. Kok bisa? Iya, aku emang orangnya maluan. Apa mau Ah, diganti malu-maluin. jawabannya? Apa mau diganti jawabannya? Apanya? Apa mau diganti jawabannya? Enggak boleh kok, itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, Itu doang. itu hal yang paling kecil. Yang lain nggak ada. Yang lain kayak misalnya ya kayak misalnya nyokap telepon nanya kabar gitu. Kalau enggak dari tim TV nelfon, Chris besok syuting ya. Dapat Itu. cuan ya, dapat cuan. Itu yang paling aku tunggu gitu loh. Ya. Iya, oke, Tapi oke. ya semua juga pasti senang ya namanya dapat rezeki kan. Iya. Tapi di balik itu kalau dikasih comparing ya antara 3 poin ini, yang pertama yang membuat gue bahagia timbang yang kedua dan yang Baby, ketiga. gitu. Baby, lagi apa baby? Cuman lu kemarin nggak ada, hari ini lu nggak ada panggil gue baby loh. Panggilnya sayang. Masa sih? Tumben. Iya, sama kan artinya. Oh gitu. Sebelum kita berpisah, Bos Engels juga pasti sepanjang nonton podcast ini bertanya-tanya, ya kan? Kok Chris sama Foke kayak ada hubungan keterikatan gitu? Kayaknya ya. Kamu kayak udah tahu ya Iya, pikiran. pasti gitulah kurang lebih. viewersnya. Viewer pasti udah menduga ini si Chris kok kayaknya manggil kamu sayang juga, terus juga kamu tadi bilang nih pacar gue ada di bola mata gue kan gitu. Jadi lu sebenarnya bersedia gue pacarin gitu? Iya. Iya. Kenapa? Sarahil. Sarahil. Jadi kamu mau milikin aku sepenuhnya? Bersedia aku milikin sepenuhnya emang? Ntar aku pikir-pikir dulu. Serius. Iya. Bersedia. Kan udah, iya. Kapan aku nyatain perasaannya ke kamu ya? Ini tanggal berapa sih? 21. 18 ya? Baru dong. Jadi baru jadiannya. Iya. Jadi tanggal 18 itu, Bener ya 18 kan? ya benar. Iya bener. Ya, aku ada menyatakan perasaan aku sama Foke Ya, dan akhirnya finally ya finally. penantian aku akhirnya dijawab oleh Tuhan ya, kita bisa bersama, mudah-mudahan hubungan ini bisa dilalui secara sehat ya, sesuai dengan si izin Tuhan dan sampai ke jenjang yang paling serius. Ah, serius? Tahun lahir kreatif tuh nggak pernah gue ngomong seserius ini, tau gak sih? Masa sih? Iya, aku tuh orang begajulan. Iya. Tapi kali ini aku mencoba untuk ngomong serius. Thank you ya, Ya, sama-sama. udah mau nerima gitu. Nggak mau peluk nih. Social ini distancing. Social distancing, ya ampun. Ya itu cuman ini aja lah, sekelebat aja ya. Kelebat. Bahwa aku sama Foke ya akhirnya kita sepakat ya untuk jalanin ini dengan serius dan penuh dengan rasa percaya, itu aja. Ya, thank you banget Foke Kuhata udah datang ke Kreatif. Foke Kuhata. Iya, sama-sama baby. Aduh, terbang gua nih habis. Muka kamu merah loh. Serius lu? Sumpah merah. Enggak lah nih Pak. Gila, gua tuh ngerasa di situ dingin loh AC-nya. Kok kerasa Mukanya panas ya? merah. Astaga naga. Merah ya. Karena harusnya muka merah itu kan untuk orang yang kulit putih gitu. Aku Jangan merah kan enggak nggak kan? putih. Aku blush on nih biasanya. Iya.
masyarakat tuh bisa menilai gue yang salting sih daripada lu sebenarnya. Gitu ya. Iya, tapi ini udahlah. Ya, kita bentar lagi akan berpisah. Thank you banget untuk Foke, thank you banget untuk kru yang bertugas hari ini, yang udah maksimal. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banget untuk Bos and Girls yang di rumah yang udah nyempetin waktu untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel Has Kreatif. Dan thank you juga yang udah kasih kita masukan, kritik dan saran. Pokoknya kita tampung semuanya hanya untuk supaya Has Kreatif terus berkembang dan memberikan edukasi yang bermanfaat buat penonton. Amin. Kalau begitu, aku Chris, kru dan Foke harus berpisah. Sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya.